wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Inca Faizatun Najwa dengan NIM 2313404147 dari kelas BKI 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal dari mata kuliah Ilmu Komunikasi. Nah, kalian pernah nggak sih ngobrol sama orang tapi rasanya kayak ada yang beda? Nah, bisa jadi kalian ngalamin yang namanya komunikasi nonverbal, bukan cuma sekedar kata-kata gitu. Jadi gini, komunikasi itu kan ada dua. Satu, komunikasi verbal, yang kedua, komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi verbal itu yang keluar dari mulut kita, kayak ngomong, nanya, cerita, debat, pokoknya yang pakai kata-kata lah ya. Contohnya kayak aku sekarang nih, aku ngomong nih sama kamu, itu namanya verbal. Kayak kamu nanya ke teman kamu, udah makan atau belum, yuk makan, itu kan verbal pakai kata-kata. Nah, kalau komunikasi nonverbal ini yang lebih halus tapi super ngaruh, nggak pakai kata-kata tapi pakai bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, intonasi, gerakan tangan, bahkan tatapan mata. Contohnya gini, kamu diem aja tapi melotot ke teman kamu, yakin deh dia langsung paham kalau kamu tuh kesel padahal nggak bilang apa-apa. Atau senyum pasti kasih kabar baik, itu juga komunikasi tapi non verbal. Keduanya biasanya jalan bareng, tapi kalau pesannya beda antara verbal sama non-verbal. Misalnya, kamu bilang, aku nggak marah kok, tapi nada suara tinggi dan tanganmu nyebrang. Bisa ketahuan tuh sebenarnya kamu kesel. Jadi, non-verbal itu lebih jujur daripada kata-kata. Di kehidupan sehari-hari tuh banyak banget contoh komunikasi non-verbal. Kayak teman kamu ngelirik ke arah pintu terus, bisa jadi dia nggak nyaman, dia pengen pergi. Atau doi nunduk pas ketemu kamu, bisa jadi dia malu atau malah lagi nyembunyiin sesuatu. Atau bisa jadi gini, kamu bilang aku baik-baik aja tapi matamu berkaca-kaca. Nah, kadang kita bilang satu hal tapi tubuh kita cerita yang lain. Ada juga nih komunikasi nonverbal yang file. Misalnya, kamu senyum-senyum sendiri sambil chatting. Pas dilihat teman kamu, dia langsung bilang, "Lo kenapa? Kesurupan?" Padahal kamu cuma lagi balas chat gebetan yang bilang, "Udah makan belum?" Gitu doang. Tapi senangnya sampai ke ubun-ubun. Iya, biar nggak dibilang ngarang-ngarang, aku kasih juga nih pendapat para ahli soal komunikasi verbal dan nonverbal. Satu, menurut Larry Samovar, katanya komunikasi verbal itu mencakup kata-kata yang kita ucapkan, baik lisan maupun tulisan. Jadi, alat utama buat nyampein pesan secara langsung. Sedangkan komunikasi nonverbal itu semua bentuk pesan tanpa kata-kata. Bisa lewat gerakan tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, bahkan jarak tubuh. Nah, yang kedua, menurut Albert Mehrabian, ini menarik banget. Mehrabian bilang, dalam komunikasi antar pribadi, 7% itu dari kata-kata verbal, 38% dari nada suara, dan 55% dari bahasa tubuh atau nonverbal. Ketiga, menurut Joseph DeVito bilang komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan lewat bahasa lisan atau dan tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal itu kayak senyum, anggukan, gaya jalan, posisi duduk, sampai cara berpakaian pun bisa jadi pesan. Jadi, kadang sebelum kita ngomong pun orang bisa nebak kepribadian kita dari cara kita tampil. Nah, yang keempat, menurut Burgon, Buller, dan Udall, mereka bilang komunikasi nonverbal punya peran penting dalam menyampaikan emosi dan sikap, bahkan bisa memperkuat atau bertentangan dengan komunikasi verbal. Makanya, kadang kita bisa bilang, aku baik-baik aja, tapi karena ekspresinya flat, orang jadi nggak percaya kan? Yang kelima, menurut Haji Jamarah bilang komunikasi verbal bisa dalam bentuk langsung, ngomong, atau nggak langsung kayak tulisan, chat, email, dan lain-lain.
Dan komunikasi nonverbal biasanya bersifat spontan, muncul dari kebiasaan dan suasana hati, jadi seringkali lebih jujur. Jadi, para ahli juga sepakat ya kalau komunikasi itu enggak cuma soal ngomong doang. Kata-kata emang penting, tapi gestal, nada, ekspresi itu punya peran yang jauh lebih besar buat nyampein perasaan kita. Makanya, yuk mulai belajar peka dan jujur dari dua sisi komunikasi ini. Tapi ya, makin kesini aku sadar komunikasi itu tuh kayak es krim rasa campur, nggak bisa cuma satu rasa. Ada kalanya kita butuh kata-kata atau verbal, tapi banyak juga hal penting yang justru disampaikan tanpa suara, non verbal. Contohnya gini, coba deh pikirin gini, kamu datang ke rumah teman, terus dia cuma bilang masuk aja, tapi mukanya jutek. Bandingin sama yang bilang masuk yuk sambil senyum dan bukain pintu. Padahal kalimatnya mirip, tapi rasa yang kita dapat beda banget kan? Nah, ada fakta menarik loh. Komunikasi nonverbal itu udah kita pakai dari bayi. Bayi, bener bayi. Bahkan sebelum kita bisa ngomong, bayangin bayi yang cuma bisa nangis, senyum, atau nunjuk. Itu semua bentuk komunikasi nonverbal. Artinya, komunikasi nonverbal itu bawaan dari lahir. Nah, ada tahu makna tersembunyi di balik nonverbal? Kayak gini, lucunya, kadang orang ngomong A, tapi badannya bilang B. Kayak misal, ada orang yang ngomong, santai aja, aku gak cemburu kok. Padahal nadanya ketus, tangannya disilangin, alisnya ngangkat. Coba loh, gimana gak curiga coba? Kenapa kita harus peka? Karena dengan jadi peka sama komunikasi nonverbal, kita bisa ngerti, lebih tahu perasaan orang lain, jadi pendengar yang baik, bahkan bisa ngelindungin diri dari situasi yang gak nyaman. Misalnya, kamu ngobrol sama orang baru dan dia mulai ngedekat banget, itu sinyal kamu boleh mundur pelan-pelan. Ngomongin soal komunikasi tuh gak ada habisnya ya. Tiap hari kita ngobrol, diskusi, bercanda, bahkan diem-dieman pun bisa jadi komunikasi. Tapi pernah gak sih kamu mikir yang bikin kita nyambung itu sebenarnya kata-katanya atau cara kita nyampeinnya? Nah, komunikasi verbal itu bukan cuma sekedar ngomong ya, tapi juga tentang gimana kita milih kata, susun kalimat, dan nyesuaiin dengan siapa kita ngomong. Ngobrol sama dosen pasti beda dong sama ngobrol sama teman tongkrongan. Contohnya nih ya, kamu bilang ke dosen, maaf saya terlambat karena ada keperluan mendadak, atau woi maaf ya gue telat macet parah. Sama-sama telat, tapi beda banget kan feelnya karena pemilihan kata. Nah, kalau komunikasi nonverbal ini tuh kayak energi diam-diam yang kita kirim ke orang lain, kadang nggak sadar, tapi lawan bicara kita tuh nggak bisa ngerasain. Kayak suara kita lirih, orang bisa mikir kita minder, mimik muka kaku dikira bete, nggak mau kontak mata bisa disangka bohong, padahal mungkin kita cuma gugup. Makanya yuk lebih peka dan lebih ngerti, nggak cuma dengar apa yang orang bilang, tapi juga lihat gimana mereka nyampeinnya, biar komunikasi kita makin nyambung, nggak bikin salah paham, dan hubungan kita entah itu pertemanan, keluarga, sampai percintaan jadi makin sehat. Intinya sih ya, kata-kata itu penting, tapi bahasa tubuh dan ekspresi itu adalah suara hati yang nggak bisa dibohongin, dan dua-duanya sama-sama perlu kita latih biar komunikasi makin powerful. Oke guys, mungkin cukup sekian apa yang udah aku sampaikan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.